Awal abad ke-20, Indonesia belumlah satu bangsa. Ratusan suku, beragam bahasa, dan budaya yang berbeda hidup di bawah bayangan penjajahan. Namun di tengah-tengah perbedaan itu, tumbuh semangat baru, semangat untuk bersatu dan merdeka. Para pemuda dari berbagai daerah mulai bangkit. Mereka menyadari perjuangan tidak akan berarti bila bangsa ini tetap terpecah oleh suku dan asal. Maka pada tanggal 27 hingga 28 Oktober 1928, mereka berkumpul di Batavia dalam Kongres Pemuda kedua. Dari kongres inilah lahir sebuah ikrar yang mengubah arah sejarah bangsa. Sumpah Pemuda, satu, kami putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Dua, kami putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Tiga, kami putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Tiga kalimat sederhana, tapi maknanya begitu dalam, tentang cinta tanah air, persatuan, dan kebanggaan menjadi Indonesia. Sejak saat itu, Sumpah Pemuda menjadi simbol tekad kaum muda untuk menyatukan Indonesia tanpa membedakan suku, agama, ataupun bahasa. Sebelum Indonesia berdiri, kata-kata telah tajam dari pedang. Dari pena para pemuda lahir api perjuangan yang menyatukan bangsa. Pada 28 Oktober 1928, suara-suara muda dari berbagai penjuru negeri melebur dalam satu janji suci. Satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa Indonesia. Dan di antara para pemuda itu, ada sosok yang menulis dengan kekuatan kata dan cinta tanah air. Namanya Muhammad Yamin. Muhammad Yamin lahir di Sawalunto, tanah Minangkabau yang penuh semangat dan budaya. Sejak muda, ia dikenal cerdas, pandai menulis, dan memiliki rasa cinta tanah air yang dalam. Di masa ketika bangsa Indonesia masih terpecah oleh suku dan daerah, Yamin telah berpikir jauh ke depan. Ia percaya bahwa hanya dengan persatuan, rakyat dapat bangkit melawan penjajahan. Dengan pena dan pikirannya, Yamin membawa gagasan besar tentang satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Dalam Kongres Pemuda pertama dan kedua, suaranya menjadi cahaya yang menyalakan obor persatuan. Kongres Pemuda II, suasana begitu khidmat namun penuh semangat. Para pemuda dari berbagai organisasi berkumpul memikirkan masa depan tanah air. Muhammad Yamin tak hanya berbicara, ia menulis, ia menyalakan ide. Di tangannya lahir rancangan semap yang kelak menjadi dasar persatuan bangsa. Ia berkata, persatuan Indonesia harus menjadi landasan bagi cita-cita merdeka. Dari gagasannya kemudian dirumuskan 3 ikrar agung yang kita kenal hingga kini. Kami putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia.
Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Bagi Muhammad Yamin, bahasa bukan sekedar alat bicara. Bahasa adalah alat pemersatu jiwa, tempat semua perbedaan bertemu dalam satu nama, Indonesia. Dalam puisinya, Yamin menanamkan gagasan bahwa persatuan lahir dari hati yang mencintai negeri. Ia menunjukkan bahwa pemuda bukan hanya masa depan bangsa, tapi penentuan arah bangsa. Warisan pikirannya terus hidup, mengajarkan kita untuk menjaga semangat yang pernah menyatukan, bahwa meski zaman berubah, tekad dan cinta tanah air harus tetap sama. Kini, hampir seabad kemudian, suara Yamin masih bergema di hati kita. Dalam setiap kalimat yang kita ucapkan, dalam setiap karya yang kita ciptakan. Ia tak berperang dengan senjata, tapi dengan kata. Dan kata-kata itulah yang menjadikan kita Indonesia. Dari pena Yamin, untuk Indonesia yang tak pernah berhenti bersatu. Indonesia tanah airku, tanah